Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis 24 Februari 2022. Bahan permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan sabda Tuhan. Jika tangan kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau dengan timpang daripada berdosa dan menyesatkan. Perkataan dan ajaran Yesus hari ini sangat tegas, jelas, dan keras. Bahkan kedengarannya sangat mengerikan. Yesus menghendaki agar kita hidup dengan seluruh tubuh kita, seutuhnya berkenan di hadapannya. Perkataan Yesus yang ekstrim mengandung pesan dan perintah yang jelas, agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang dalam hidup ini kita mudah untuk menyesatkan orang lain melalui perkataan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Sering sekali kita menggunakan tangan dan kaki bukan untuk menolong sesama, bukan memberikan bantuan atau meringankan beban penderitaan mereka, melainkan kita menimpanya dengan beban yang berat. Kita menggunakan tangan dan kaki untuk melakukan kekerasan. Juga demikian dengan mata kita. Kadang-kadang mata kita tertutup atau buta terhadap hal-hal yang baik di sekitar kita, terhadap realitas susah yang sedang dialami sesama di sekitar kita. Untuk itu, Yesus memakai perumpamaan tentang garam untuk memberi cita rasa yang enak, yang baik, yang berguna bagi orang lain. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa fungsi garam sangat penting dalam sebuah masakan. Tanpa garam, masakan akan terasa hambar dan cepat mengalami pembusukan. Bagi masyarakat Yahudi, garam berfungsi untuk memurnikan sesuatu. Garam adalah lambang kemurnian, putih, berasal dari air laut yang disinari matahari. Sehingga ungkapan bahwa setiap orang akan digarami dengan api
terdapat dalam ayat 49. Artinya, setiap orang percaya harus melewati ujian pemurnian hidup. Dan pada ayat 50 dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Berarti perintah untuk menjaga kemurnian hidup kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa contoh nyata yang dapat kita lihat, kita amati dalam hidup kita. Contohnya saja, sebagai seorang aktivis yang baik, yang saleh di gereja, kita banyak membantu umat yang membutuhkan pertolongan. Tentu kita disenangi, kita dibanggakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh umat di gereja. Namun ketika kita berada di kantor, di tempat kita bekerja, kita menjadi orang yang tidak disukai karena kita suka menindas karyawan atau juga menggosipkan sesama teman karyawan. Karena kita seorang fanatik pada agama kita bisa jadi menjelek-jelekkan agama orang lain. Nah, tentu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Contoh lainnya, ketika kita aktif dalam sebuah pelayanan, baik mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka yang sakit, maupun melakukan pelayanan lainnya, kita disenangi, dibanggakan, dan dipuja-puji oleh orang lain. Orang merasa nyaman dengan kita. Tetapi ketika kita berada di rumah, di dalam keluarga, kita tidak pernah mendoakan suami, tidak pernah mendoakan istri atau anak-anak kita, atau juga tidak mendoakan orang tua kita. Bahkan di keluarga, kita menjadi monster bagi mereka. Kita menjadi batu sandungan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, maupun bagi orang tua kita. Nah, lalu mereka, keluarga kita akan bertanya, itukah yang diperoleh dengan mengikuti Yesus? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita, entah kita di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, janganlah kita menjadi batu sandungan, menjadi penghalang, atau menyesatkan bagi orang lain. Hendaknya kita menjadi garam dan terang di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan lingkungan sekitar kita, dengan memberi cita rasa dan suasana hidup yang penuh kedamaian, penuh dengan cinta kasih dan keselamatan. Semoga kehadiran kita dapat memancarkan cahaya yang menyinari dunia dari kegelapan akibat dosa-dosa. Apa yang tampak di luar haruslah sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Dan apa yang kita ucapkan hendaknya harus sama dengan apa yang kita lakukan, agar kita layak menjadi bait Allah. Kita layak menjadi pelayan kasih-Nya bagi sesama, terutama bagi keluarga kita. Semoga hari ini kita sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama untuk keluarga kita. Yang kulakukan dalam pelayananku, kulakukan di dalam keluargaku. Aku yang disenangi, dibanggakan oleh orang di luar keluargaku, di luar rumahku, aku juga disenangi dan dibanggakan di dalam keluargaku. Aku menjadi berkat untuk orang di sekitarku, maka aku pun harus menjadi berkat di dalam keluargaku. Semoga hari ini dalam kasih Kristus menuntun kita, menjadikan kita, menghadirkan kita menjadi orang yang memberikan sinar, menjadi garam dan terang bagi siapa saja. Semoga Tuhan memberkati.